Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Kita masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat. Jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dalam situasi masih COVID-19. Anak-anak, setelah kalian mengikuti penilaian tengah semester di semester gasal ini, marilah kita evaluasi anak-anak kekurangan-kekurangan apa yang harus dipenuhi dan harus belajar. Maka untuk itu kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, yaitu bab 2. Kita lanjutkan tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Namun anak-anak dalam belajar fungsi kuadrat dan grafiknya, anak-anak harus benar-benar memahami tentang persamaan kuadrat. Ini nanti juga agak sama dengan persamaan kuadrat, hanya nanti di sini menggambar grafik fungsi. Nih. Fungsi kuadrat anak-anak nanti ditulis dalam bentuk f fungsi x sama dengan y. Jadi fx ini sama dengan y. Fx ini sumbu y, ini juga y sama. Jadi ada fungsi x di sini fungsi kuadrat, ini y sumbunya. Kemudian fungsi kuadrat itu adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata real ke dirinya sendiri. Jadi himpunan x ke himpunan y, maka dituliskan ini. Ini fx atau sama dengan y, sama dengan persamaan kuadrat kemarin, ax kuadrat plus bx plus c. Ya, ini bukan sama dengan 0 tapi sama dengan y ini nanti. Nah, a dan bc real, a tidak boleh 0. Ingat persamaan kuadrat kemarin syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk itu sekali lagi fungsi kuadrat ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa ditulis karena fx itu sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, grafik fungsi kuadrat itu nanti bentuknya adalah parabola, ya, parabola. Ingat. Nah, 6 sketsa grafik fungsi kuadrat yaitu bentuknya umumnya tadi begini, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka ada 6 grafik yang harus kalian pahami. Yang pertama, apabila a itu lebih besar dari 0 otomatis positif, maka kurva menghadap ke atas dan memiliki titik balik minimum. Kita perhatikan. Jadi kalau A-nya nanti positif, kemarin kalian bisa menentukan di persamaan kuadrat itu ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Kalau A-nya lebih dari 0 otomatis positif, maka grafiknya berupa parabola membuka ke atas. Nah, ini semuanya membuka ke atas. Membuka ke atas. Ya, yang membedakan ini memotong, ini hanya menyinggung, ini tidak memotong, itu adalah diskriminan. Kemarin di PTS ditanyakan diskriminan bagaimana cara menghitungnya anak-anak. Nah, ini diskriminannya d kuadrat d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, d lebih besar dari 0. Kemarin a ini grafiknya memotong di sumbu x di dua tempat ini dan ini. Kalau d sama dengan 0 maka tidak memotong di satu titik, menyinggung. Nah, kalau d kurang dari 0 yang kemarin khayal itu, maka dia tidak menyinggung atau tidak memotong, gandul di atas. Nih. Kemudian yang kedua, apabila a kurang dari 0 berarti kan negatif, maka grafiknya membuka ke bawah dan nilai titik balik maksimum. Kalau membuka ke bawah otomatis baliknya di atas di sini. Nah, ini ada 3 sama. Kemarin kalau membukanya ke atas, ini membaliknya kan di bawah, berarti nilai minimum. Ini membuka ke atas, berarti baliknya di bawah. Kalau membuka ke bawah, ini membaliknya di atas, berarti punya maksimum. Nah, ini memotong karena D lebih besar. Ini menyinggung karena D-nya sama dengan 0. Karena tidak menyinggung, D kurang dari 0. Ingat sekali lagi, nilai A, B, C anak-anak sudah bisa menentukan. Kalau A-nya itu positif, lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, A-nya negatif, maka membuka ke bawah. Punya nilai maksimum, kalau membuka ke atas punya nilai minimum. Nah, sekali lagi diskriminan itu D, B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya. Kemudian saya lanjut cara menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat plus b plus c, maka langkah-langkahnya ada beberapa hal ini. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan sumbu simetri, yaitu rumusnya x sama dengan min b per 2a. Sumbu simetri itu apa?
garis tengah anak-anak. Nah, kalau tadi grafiknya ini, maka sumbu simetrinya nanti di tengah-tengah ini. Mulai membalik di titik X sama dengan berapa. Nah, sumbu simetri itu di tengah-tengah yang dirumuskan X sama dengan min B per 2A. Kalian tadi sudah menentukan A berapa, B berapa, C berapa, maka sumbu simetrinya dengan rumus ini akan ketemu. Yang kedua, menentukan titik potong. Titik potongnya dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0, maka akan ditemukan titik koordinat X, 0. Kalau menekan titik potong dengan sumbu Y, gantian yang X sama dengan 0, maka koordinatnya 0, Y. Untuk menentukan titik puncak atau titik balik, titik ekstrim di bawah tadi atau di atas, maka rumusnya ini sumbu simetri, ini, sedangkan ini D per min 4A. Sekali lagi, grafik ini memotong sumbu X, tadi ini memotong sumbu X, nah ini memotong sumbu X di ini. Nah, ini Y-nya 0. Nah, ini memotong sumbu X di satu titik. Ini juga memotong sumbu X di dua titik. Kalau ini tidak memotong sumbu X, ayah kemarin diskriminannya. Nah, ini. Jadi, kita lanjut. Yang menentukan titik potong tadi, kita syaratnya ada 3 cara. Salah satu anak-anak harus tahu 3 cara yang kemarin menentukan persamaan kuadrat itu. Entah itu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, atau dengan rumus. Nah, ini. Lukislah grafik fungsi. Ini contoh. Min X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, ini min X berarti A-nya kurang dari 0. Berarti ini nanti negatif. Negatif itu berarti grafiknya membuka ke bawah. Nah, kalau membuka ke bawah nanti punya nilai maksimum. Nah, ini membuka ke bawah. Nah, sumbu simetri X sama dengan min 4 per 2A. Min 4 per 2A. Nah, ini sumbu simetrinya min 4. Min B per 2A. Min B, B-nya 4 kan min 4. B-nya 4 kan min 4. 2 kali A-nya min 1. Nah, ini. Jadi, sumbu simetrinya di 2. Nah, ini di tengah-tengah grafik ini membalik di X sama dengan 2. Kemudian titik balik, titik potong. Sumbu X Y sama dengan 0, maka Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, ini 0. Maka diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Terserah anak-anak boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat, atau dengan rumus. Ini yang paling cepat menggunakan memfaktorkan. Nah, ini faktor ini adalah ini. Min X plus 5 kali X plus 1. Nah, min X plus 5 sama dengan 0. X-nya kita ganti 5 supaya ini jadi 0. Nih, X-nya. X plus 1 sama dengan 0 supaya nilainya ini 0, maka X-nya ganti min 1. Maka jadilah titik potongnya 5,0. 5 X-nya, 0-nya Y tadi. Ya, Y ini 0. Ini. Dan X-nya min 1, Y-nya 0. Maka titik baliknya, tadi X-nya ketemu 2. Sedangkan J, Y tadi rumusnya tadi, ini persamaan ini. Nah, X-nya diganti 2, diganti 2, maka dikuruh ini. Nah, Y min X-nya tadi 2 dikuadratkan, plus 4 kali 2 plus 5. Jadi kalau dihitung, Y sama dengan min 4. Nah, 4 kali 2, 8, tambah 5 jadi 9. Jadi titik baliknya di titik 2,9 ini. Nah, jadi grafiknya tadi min 1,0 titik ini. Min 1,0 itu di sini. Sedangkan 5,0 di sini, maka diperoleh grafiknya ini membuka ke bawah. Nah, ini membalik di sini, turun. Nah, ini namanya punya nilai maksimum. Tapi A-nya negatif tadi, kurang dari 0. Itu anak-anak yang perlu kalian pahami tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti ada soal 1 tugas, anak-anak gambarlah grafik fungsi 1 aja, digambar di kertas berpeta dengan cara pertama membuat sumbu koordinat sumbu Y, sumbu X, nanti di titik koordinatnya tolong ditemukan yang pertama sumbu simetri, kemudian titik potong dengan cara memfaktorkan, ketemu X1, ketemu X2, Y-nya 0. Maka temunya ini dibuat di sini, ya, dengan titik balik ditentukan di sini, maka grafiknya dibuat skorpamulus. Nah, ketemu grafiknya ini. Nah, itu anak-anak sekali lagi nanti tugas ini dikerjakan. Kalau tidak bisa, acuannya nanti buka aja buku modul LKS, ada cara menggambar grafik. Dikerjakan di kertas berpetak, nanti diberi nama nomor kelas, difoto, dan dikirim seperti tugas yang kemarin. Saya kira itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.